Selamat pagi Pak Made dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi untuk mata kuliah praskripsi. Judul dari proposal skripsi ini adalah Pengaruh persentase serat fiberglass terhadap kekuatan tarik komposit matriks polimer polyester. Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan tarik dari komposit serat fiberglass dengan variasi penambahan persentase serat dan jumlah lapisan. Komposit ini menggunakan serat e-glass dengan arah serat anyam sebagai bahan penguat, serta resin polyester dan katalis jenis MEPOX sebagai bahan pengikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk diketahuinya kekuatan tarik, tegangan, dan regangan plastis dari komposit serta e-glass arah serat anyam jika penambahan serat pada 4 lapis 23%, pada 5 lapis 27,2%, dan pada 6 lapis 30,9%. Latar belakang. Pada saat ini, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, baik di dalam maupun di luar negeri. Bidang yang mengalami perkembangan pesat adalah industri manufaktur. Banyak perusahaan manufaktur yang menggunakan material logam sebagai bahan untuk produksi, meskipun material logam memiliki sifat yang kurang baik dan rentan terjadinya korosi. Melihat permasalahan tersebut, banyak perusahaan manufaktur mulai meninggalkan material logam dan beralih menggunakan material komposit untuk dijadikan salah satu bahan alternatif yang dapat digunakan untuk pembuatan bodi-bodi kendaraan seperti mobil, pesawat, bahkan kereta api. Hal ini dikarenakan bahan komposit memiliki sifat yang kuat, ringan, serta mudah dibentuk dalam proses pembuatannya. Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material pembentuknya melalui campuran yang tidak homogen, di mana sifat mekaniknya dari masing-masing material pembentuknya berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan tarik, regangan, dan modulus elastisitas komposit fiberglass menggunakan resin polyester dengan arah serat anyam dengan variasi penambahan persentase serat dan jumlah lapisan. Penelitian ini juga dimaksudkan agar komposit serat fiberglass dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif untuk dikembangkan menjadi material yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh penambahan persentase serat dan jumlah lapisan komposit fiberglass terhadap kekuatan tarik, regangan, dan modulus elastisitas, dan bagaimana hasil perbandingan antara matriks dengan komposit menggunakan fiberglass. Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Komposit ini menggunakan serat fiberglass dengan arah serat anyam. 2. Pengujian kekuatan menggunakan uji tarik. 3. Cetakan yang digunakan adalah cetakan kaca yang berukuran 30 cm x 50 cm x 0,5 cm. 4. Matriks yang digunakan sebagai bahan pengikat adalah resin polyester tipe Eucalac C-108B Justus. 5. Katalis yang digunakan sebagai pengeras adalah katalis jenis MEPOX. 6. Komposit disusun dengan penambahan persentase serat 4 lapis 23%, 5 lapis 27,2%, dan 6 lapis 30,9%. 7. Spesimen benda uji dibuat dengan standar ASTM D638-02A. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui rata-rata kekuatan tarik komposit fiberglass polyester pada setiap variasi penambahan persentase serat dan jumlah lapisan. 2. Mengetahui rata-rata regangan komposit fiberglass polyester pada setiap variasi penambahan persentase serat dan jumlah lapisan. 3. Mengetahui rata-rata modulus elastisitas komposit fiberglass polyester pada setiap variasi penambahan persentase serat dan jumlah lapisan.
Manfaat penelitian. Adapun beberapa manfaat penelitian ini adalah bagi penulis, penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai ilmu material di bidang teknologi komposit, sehingga dapat mengetahui sifat mekanis dan komposit serat fiberglass agar dapat tercipta komposit yang berkualitas baik untuk digunakan. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa atau peneliti agar dapat mengembangkan penelitian mengenai komposit serat fiberglass dengan pengembangan yang lebih bervariasi dan inovatif. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan alternatif material yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta menghasilkan nilai ekonomis. Hasil penelitian dapat dijadikan koleksi di perpustakaan sebagai referensi ilmu. Dasar teori dan tinjauan pustaka. Dasar teori 211 pengertian komposit. Jadi komposit berasal dari kata kerja to compose yang berarti menyusun atau menggabungkan. Jadi secara sederhana, komposit merupakan penggabungan dari dua atau lebih bahan atau material yang dikombinasikan menjadi satu dalam skala makroskopis sehingga menjadi satu kesatuan. Bahan utama penyusun komposit. Bahan utama penyusun komposit terbagi menjadi 3 bahan. Yang pertama matriks. Matriks ini adalah fasa dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi volume terbesar. Ada bahan pengisi atau reinforcement. Jadi salah satu unsur utama penyusun benda komposit adalah penguat atau reinforcement ini, atau bisa dibilang serat. Serat inilah nanti yang terutama menentukan karakteristik bahan komposit seperti kekakuan, kekuatan, dan sifat-sifat mekanis lainnya. Dan yang ketiga ada bahan tambahan. Jadi bahan yang digunakan dalam pembuatan bahan komposit ada beberapa macam, tetapi yang paling sering digunakan adalah katalis dan release agent. 213 klasifikasi komposit. Berdasarkan bentuk dan strukturnya, komposit ini diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu fibrous composite, laminate composite, particulate composite, dan flake composite. Komposit berdasarkan fase matriksnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Polymer matrix atau PMC. PMC adalah komposit yang menggunakan serat sebagai matriksnya. Komposit ini sering juga disebut komposit penguat serat atau FRP. 2. Metal Matrix Composite atau MMC. MMC ini adalah komposit yang matriks atau bahan pengikatnya terbentuk dari bahan logam dan komposit jenis ini memiliki keunggulan dalam kekuatan dan ketahanan terhadap aus. 3. Ceramic Matrix Composite atau CMC. CMC adalah komposit yang matriksnya terbentuk dari bahan keramik. Bahan keramik memiliki sifat yang sangat ulet untuk teroksidasi dan menurun pada temperatur suhu yang tidak stabil. Namun bahan keramik sangat sulit untuk retak karena memiliki sifat yang getas. Mohon maaf, maksudnya bahan keramik ini sangat mudah untuk retak karena memiliki sifat yang getas. 214 Polimer. Jadi secara umum bahan polimer dikelompokkan menjadi dua, yaitu termoplastik dan termoset. Termoplastik adalah plastik yang pada proses pembentukannya memerlukan pemanasan. Termoplastik mempunyai sifat isolator yang baik, mempunyai ketahanan sampai temperatur 260 derajat Celcius, mudah dibentuk dan tahan terhadap korosi dalam larutan alkali, konsentrasi 5%. Sedangkan termoset adalah salah satu jenis plastik yang banyak digunakan untuk bahan komposit dengan penguat serat. Di sini ada tabel sifat polyester, resin, dan epoksi.
215 faktor-faktor yang mempengaruhi. FRP adalah suatu bahan komposit yang diperkuat oleh serat yang diikat dalam matrik. Adapun beberapa faktor mempengaruhi kekuatan FRP seperti orientasi serat atau arah serat, panjang bentuk, komposit serat, dan sifat mekanik dari matrik serta ikatan yang ada di dalam komposit tersebut. 216. Orientasi serat. Orientasi serat dalam bahan komposit sangat mempengaruhi terhadap kekuatan tariknya. Oleh karena itu, komposit disusun dari beberapa orientasi serat yang berbeda, yaitu 1. Unidireksional, 2. Pseudotropik, dan 3. Bidireksional. 217. Jenis serat. Serat adalah salah satu bahan utama penyusun komposit yang berfungsi sebagai penahan beban, sehingga besar kecil kekuatan bahan komposit sangat bergantung pada serat pembentuknya. Jadi fungsi utama serat adalah sebagai berikut. Sebagai pembawa beban, memberikan sifat kekuatan, dan stabilitas panas, dan juga memberikan penghantar listrik yang baik pada komposit. Jadi berikut adalah beberapa serat yang sering digunakan. Ada serat gelas, dan di serat gelas ini masih bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain serat gelas A, serat gelas E, serat gelas D, dan serat gelas R dan S. Di sini ada tabel sifat-sifat serat kaca E dan kaca S, bisa dilihat pada tabel. Ada serat karbon, serat keramik, serat Kevlar 49, serat boron, dan logam. 218. Kaidah pencampuran komposit. Dalam pemilihan bahan komposit, haruslah dipilih kombinasi yang optimum dan sifat masing-masing bahan penyusunnya. Pencampuran dengan kombinasi yang optimum akan menghasilkan komposit dengan unjuk kerja yang baik pula. 219. Metode pembuatan komposit. Jadi metode pembuatan komposit dapat dilakukan dengan beberapa metode. Beberapa metode yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pencetakan semprot atau spray up. Jadi proses pembuatan komposit dengan metode spray up ini dilakukan dengan menggunakan alat penyemprot yang diisikan resin dan pengisinya. Kedua ada pengemasan vakum. Proses pembuatan komposit pada metode ini menggunakan pompa vakum. Jadi pompa vakumnya berfungsi sebagai pengisap udara yang berada di dalam wadah tempat diletakkannya komposit yang akan dilakukan proses pencetakan. Dan ketiga ada pencetakan tangan. Proses pembuatan komposit dengan metode hand lay-up ini adalah pembuatan komposit dengan menggunakan lapisan demi lapisan hingga didapat ketebalan yang ditentukan atau diinginkan. 2110. Pengujian tarik. Kekuatan tarik suatu bahan ditetapkan dengan membagi gaya maksimum dengan luas penampang mula-mula. Dimensinya sama dengan tegangan. Kekuatan tarik tetap ditetapkan berdasarkan luas penampang mula. Sedangkan sesungguhnya pada bahan ulet, luas penampang mengecil pada waktu beban maksimum dilampaui. Pengujian tarik ini dilakukan terhadap spesimen uji yang standar. Pada bagian tengah dari batang uji merupakan bagian yang menerima tegangan. Pada bagian ini diukur panjang batang uji, yaitu bahan yang dianggap mempunyai pengaruh dari pembebanan. Bagian inilah yang diukur pada proses pengujian. Tinjauan pustaka. Jadi kesimpulan dari kedua tinjauan pustaka di atas, yang dimana ada Rusman Nur Ihsan dan Muhammad Afri Irfai, dan juga Aris Suprianto. Kesimpulannya, komposisi antara jumlah resin dan katalis sangat mempengaruhi kekuatan tarik dari bahan komposit tersebut. Jumlah lapisan, tebal, dan fraksi berat juga pun mempengaruhi dari kekuatan tariknya.
Di sini terdapat metodologi penelitian, ada skema penelitian, bisa dilihat pada skema berikut. Ada persiapan penelitian, dan bahan yang digunakan, serta pembuatan kompositnya. Sekian dari saya, terima kasih.